Guys, terima kasih sudah mampir di sini dan saya harap kamu mau meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai habis karena kita bakal ngebahas ayam bakar saus coklat. Kayaknya ada yang salah karena kita akan ngebahas request dari ya UC1919. Bang, request Reximas saham unggulan dong yang versi non syariah. Jadi kita langsung saja ngebahas ini. Let's go. Tapi sebelum masuk lebih lanjut dan lebih dalam agar tidak bengkok-bengkok ya teman-teman, ingin saya beritahu bahwa di sini semua adalah opini saya teman-teman. Jadi tidak ada paksaan untuk membeli ataupun menjual suatu aset investasi. Dan jangan lupa teman-teman untuk absen terlebih dahulu dengan cara tulis di komentar saja hadir Hyung atau sebagainya teman-teman. Oke, jadi yuk kita masuk kelas bareng. Ya, ambil saja langsung handphonenya dan chat si doi bahwa saya sudah makan. Ups, bukan ya. Tapi kita langsung saja buka aplikasi Bibitnya dan sudah muncul di samping sini ya teman-teman ya. Masih belum ada aplikasi Bibit? Tenang, saya nungguin. Download saja di Play Store ataupun App Store dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000. Ya, oke, kita lanjut. Sebelumnya mari kita update portofolio saya yang kadang bikin orang penasaran ya teman-teman ya. Ini perjalanan portofolio saya. Untuk reksadana obligasi masih plus hijau-hijau ya teman-teman ya, 3%-an dan yang di bawah juga 3%-an. Lanjut lagi untuk reksadana saham rupanya masih plus di kala market IHSG yang sedang merah-merah minus-minusnya plus 1%, tapi kayaknya saya sudah mulai deg-degan dan gak lama lagi kayaknya ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke yang Sukor Invest Citra Dana Berimbang saya minus teman-teman. Video yang kemarin masih plus, sekarang sudah minus 1,49%. Dan sebagai informasinya teman-teman, ini merupakan minus terdalam Sukor Invest Citra Dana Berimbang sejak saya pegang. Ya, saya pegang. Tadi kita mau ngomong apa? Oh iya, requestnya dari UC19911919 mengenai SIMAS ya teman-teman ya. Kita langsung saja ke kaca pembesar. SIMAS saham unggulan yang non syariah ya, berarti yang ini. Oke, kita langsung bahas bersama tentang reksadana saham ini. Apakah suara saya kecepatan? Saya harap tidak kecepatan karena saya akan ngomong lebih cepat lagi. Enggak kok teman-teman, kita santai saja ya teman-teman ya. Oke, kita pertama kalau ngebahas reksadana saham, kita ngebahasnya adalah performanya. Untuk reksadana saham memang kita biasanya ngelihatnya jangka panjang, tapi kenapa enggak kita lihat yang pendek-pendek dulu? Karena sebelum panjang pasti dimulai dari pendek terlebih dahulu, benar tidak? Nah, oke teman-teman, kita lihat yang di 1 bulannya mengalami penurunan minus 4%-an NAV-nya. Nah, kenapa bisa demikian? Nanti ya teman-teman ya, catat dulu. Kemudian yang 3 bulannya kita juga bisa lihat masih minus 3%-annya. Ini dia sudah mau mencapai yang agak paling bawah. Ini paling bawah berapa nih? 1232,66. Di sini dia sudah 1244. Harapannya tidak paling bawah melewati garis yang ini ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke year to date-nya. Di sini posisinya teman-teman lihat memang mengalami penurunan cukup dalam belakangan ini. Lanjut 1 tahunnya teman-teman. 1 tahunnya di sini teman-teman bisa lihat ini dari tertingginya sekitaran berapa ini? 1427 dan turun sampai sekarang. Memang sempat mengalami kenaikan, namun tidak dapat memberikan harga NAV lebih dari 1427 tadi. Di garis bawahi apa yang saya ngomong barusan, karena nanti akan bikin kamu wow ya teman-teman ya. Oke, lanjut 3 tahunnya. Ini adalah pergerakan dari si saham unggulan mengalami naik turun seperti reksadana saham pada umumnya, tapi perlu dicatat kembali dia tidak memberikan NAV tinggi lagi, yaitu di sini tertinggi sejak ini klik ya kurang lebih 1400-an ya teman-teman ya ini ya. Dan di sini dia juga hampir 1400-an, namun dia kembali turun lagi sampai 1224. Oke. Untuk performa jangka panjang yang kadang mungkin kita deg-degan, reksadana saham ini yang paling penting yaitu di 5 tahunnya. Teman-teman lihat sendiri di sini dan yuk ada seluncuran turun, itu main apa roller coaster? Bukan, ini adalah ketika corona semua reksadana saham mengalami penurunan pada periode ini akhir 2019 sampai 2020 sekitaran April dan kembali mengalami kenaikan teman-teman. Saya harap teman-teman fokus pada grafik yang 5 tahun ini karena saya akan memberikan kesimpulannya sebentar lagi teman-teman. Kemudian yang di 10 tahunnya teman-teman juga lihat di sini, perhatikan rekam. Ngapain perhatikan di sini juga ya teman-teman, ada kan buka aplikasi Bibitnya ya, sama-sama lihat. Sudah.
Ya, teman-teman lihat di sini bahwa dia dari Desember 2017 ya sempat naik paling tinggi sampai di sini loh teman-teman. Ya, berkisar Juni 2018 2100 ya. Tadi berapa di sini? 1496, anggap saja 1500 sampai 2100. Kenaikan 600 poin ya, berkisar sacap lah 30-60% teman-teman kurang lebih ya, teman-teman ya. Kemudian baru mengalami penurunan karena dia sudah tidak mampu memberikan harga NAV tertinggi baru lagi dan ditambah dengan corona. Jadi sejak 2059 dia turun terus sampai 1100-an, teman-teman. Oke. Dan ini untuk grafik all-nya, dan rupanya si mas saham unggulan ini sudah lebih dari 10 tahun. Jadi teman-teman sudah dipastikan jangan nganggap dia cupu karena dia merupakan salah satu reksadana senior yang kinerjanya sudah lebih dari 10 tahun. Dari performa apa yang perlu kita catat teman-teman? Di sini saya ingin melihat lebih dekat dengan performanya khususnya di tahun yang 10 tahun ini grafiknya teman-teman. Teman-teman, memang sedikit mengecewakan, tapi itulah dia. Kenapa dia bisa bersanding dengan yang lain? Apakah kita hanya menjaga jodoh orang? Oh, ngomong apa tadi saya barusan? Balik lagi teman-teman, balik lagi ke performa dari kinerja si mas saham unggulan ini teman-teman. Jadi, seperti yang kita lihat, ini yang Oktober 2017 ini mengalami kenaikan sampai kurang lebih di sini teman-teman. Mohon maaf, HP-nya agak kecil, agak susah dapat. Ya, Juni 2018. Namun sejak corona ya teman-teman ya, dia turun yang agak dalam dan dia tidak mampu menciptakan atau membuat NAV-nya kembali ke titik tertingginya yaitu berkisar 2000-an. Nah teman-teman, di sini perlu dicatat ada beberapa reksadana saham yang mampu mencatatkan kinerjanya lebih baik lagi ketimbang beberapa tahun yang lalu. Jadi harapannya gimana? Memang performa kinerja ini kurang mengenakan menurut saya ya teman-teman ya. Seharusnya harapannya dia mampu ketika recovery ya teman-teman ya, selesai corona itu dia mampu lebih tinggi lagi NAV-nya, harapannya lebih tinggi lagi. Apakah kedepannya dia bisa mencatatkan rekor kinerjanya yang seperti ini ya teman-teman ya, seperti 2018 lalu? Saya harap bisa karena dia sudah pernah ya teman-teman ya. Ini juga yang menyebabkan kita akan masuk ke poin pembahasan kedua yaitu AUM. Teman-teman bisa lihat, benar kan? Ketika ini malah 2018 ini AUM-nya naik tinggi banget. Kenapa tinggi banget? Karena dia memberikan kinerja yang sangat cemerlang. Orang-orang suka. Siapa yang nggak suka cuan? Siapa yang nggak suka profit? Benar kan? Itulah yang menyebabkan ini AUM-nya sempat mencapai titik 2,39 T, 2,4 T. Lalu belakangan AUM-nya mengalami penurunan ya, seperti yang kita lihat memang kinerjanya belakangan ini kurang mengenakan. Sudah sempat saya bahas tadi kan. Apakah sampai sini aja? Tenang, kita lanjut lagi ke karakteristik dari si mas saham unggulan ini karena ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi. Naik dikit di sini finish, nggak seperti itu teman-teman. Lanjut lagi untuk minimum pembeliannya 10.000. Ini sungguh sangat merakyat. Saya senang dengan reksadana yang mulai dari 10.000, tidak memberatkan dan sangat mudah diatur posisinya, mau atas atau mau bawah. Bukan kalau misalnya kita ada dana 100.000 kan, karena 10.000 kita bisa contohnya invest 30.000, 20.000, yang sisanya diinvest ke tempat yang lain. Kan bisa begitu maksudnya, mikir kemana sih? Lanjut lagi, komisi pembelian gratis, biaya penjualan juga gratis, exit lot kurang dari 3 bulan 1%. Teman-teman ada lihat perubahan muka saya yang dari tadinya gini tiba-tiba menjadi begini? Karena ini exit lot, jujur saya kurang demen, saya kurang suka kalau yang ada namanya exit lot. Tapi memang belakangan entah kenapa saya lihat memang ya, kalau colek me if I'm wrong, correct me if I'm wrong ya, tapi bahasanya kan kerennya colek me if I'm wrong. Untuk manajer investasi Sinarmas itu kebanyakannya memang ada exit lotnya ya teman-teman ya. Memang reksadana saham itu untuk jangka panjang ya. Jadi di atas 1 tahun itu udah agak ada exit lotnya. Tapi bukan berarti 3 bulan kena 1%, 3 sampai 6 bulan kena 0,5%, 6 sampai 1 tahun kena 0,25%.
Kenapa? Memang reksadana saham untuk jangka panjang, tapi tidak menutup kemungkinan apabila terjadi segala sesuatu ataupun suatu hal di luar dugaan yang tidak sangat direncanakan, di luar dari, seperti tiba-tiba Thanos menjentikan jarinya. Ya teman-teman, itu kan di luar dari kemauan kita. Dan apes-apesnya, amit-amitnya, kita harus menjual investasi reksadana kita. Dan amit-amitnya belum sampai syarat exit lot-nya, sehingga kita kena fee exit lot-nya. Ya kalau cuannya tinggi nggak apa-apa, kalau cuannya enggak, minus, tambah exit lot lagi, nangis. Ya kan, ini saya kurang seret ya. Aset manajemen tolong dong dihapus kalau boleh ya, seperti itu. Lanjut lagi di top holdingsnya teman-teman. Di top holdingsnya di sini saya ingin teman-teman perhatikan juga ya teman-teman. ASI, BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, BRIS, BRIS, MDKA, SMGR, Telkom dan Excel. Pertanyaannya ya teman-teman ya, apabila kereta api uap berjalan dari timur ke barat, asapnya kemana? Oh bukan seperti itu pertanyaan teman-teman. Tapi saya ingin teman-teman perhatikan bahwa teman-teman di top holdingsnya itu 50%-nya itu saham perbankan. BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, BRIS ya teman-teman ya. Lantas kenapa Yung? Kan bagus itu Yung. Memang bagus ya teman-teman, dia memilih perbankan, tapi teman-teman tahu kan belakangan ini isu-isu soal perbankan, sektor perbankan lagi nggak enak. Dari luar sih, bukan dari kita, mengenai masalah SVB, Silicon Valley Bank. Benar nggak teman-teman kepanjangannya? Salah kah? Kalau salah tolong colek me di komentar ya teman-teman ya. Itu menyebabkan seenggaknya ada sentimen yang kurang enak atau sentimen negatif dari para investor. Terbukti dari saham-saham luar, terutama saham-saham perbankan, pada berjatuhan. Itu bukan karena licin ataupun ada kulit pisang. Tapi kalau saya pribadi melihat keraguan akan investor, takut akan menyusul kondisi bank ini bangkrut berikutnya. Daripada saham saya turun duluan, mendingan saya ngambil cash dulu, saya amankan dulu investasi saya. Apakah berpengaruh pada saham-saham perbankan Indonesia? Di situ tugas teman-teman lihat. Mungkin saja ini menjadi faktor penurunan simas saham unggulan. Dan mungkin nanti itu adalah lagunya Peter Pan. Yes teman-teman, tidak terasa kelas sudah berakhir. Tidak nggak rasa kan ya kan, bel sudah berbunyi dari tadi ya, masih duduk dengan manis di sini. Terima kasih. Kalau begitu boleh dong share video ini atau kelas ini ke teman-teman lainnya yang mungkin juga penasaran dengan simas saham unggulan. Nah bagi teman-teman yang share melalui media sosialnya kan ada banyak tuh, Friendster ya teman-teman ya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Oh ya, kalau di IG jangan lupa tag IG saya yang ada di deskripsi atau di sini nih munculkan ya. Dan bagi teman-teman yang masih ingin mengikuti kelas ini dan masih nggak puas, teman-teman boleh nonton kelas yang lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk mengikuti kelas-kelas berikutnya dengan subscribe saya di sini. Dan nantikan kita bertemu di kelas berikutnya.